umat Nabi Muhammad SAW. Jadi didahului dengan adzan iqamah itu khusus umat Nabi Muhammad SAW. Dulu enggak, kalau sholat bukan khususiyah. Umat-umat terdahulu juga ada sholatnya. Cuman 5 waktu jadi satu itu khusus bagi kita. Nah, tapi untuk sholatnya bukan khususiyah. Nah, adzan dan iqamah ini termasuk kekhususan. Dalilnya disunatkannya adzan, dalil disunatkannya iqamah adalah ijma, kesepakatan para ulama. Semua ulama sepakat mengatakan adzan dan iqamah ini dianjurkan sebelum sholat. Sebelum adanya ijma itu ada hadis, yaitu riwayat Abdullah bin Zaid. Nah, jadi dulu itu di awal-awal Islam tidak ada adzan iqamah, akhirnya sahabat itu musyawarah. Bagaimana kita ini kalau mau sholat itu apa tandanya? Kalau mau kumpul sholat jamaah ditandai dengan apa? Untuk manggil orang biar kumpul di tempat sholat. Ada yang usul trompet, ada yang usul nyalakan api, ada yang usul bunyikan lonceng. Bunyikan lonceng adabnya orang Nasara. Kalau bunyi trompet adabnya orang Yahudi. Kalau nyalakan api orang Majusi. Ada usulan macam-macam. Nah, mereka bermusyawarah. Kemudian akhirnya banyak beberapa sahabat itu mimpi mendengar kalimat adzan. Setelah bangun hafal kalimat adzan disampaikan pada Rasulullah SAW. Dan ada beberapa sahabat yang mimpi yang sama. Nah, akhirnya disampaikan, akhirnya itu yang dijadikan tanda untuk manggil orang kumpul sholat. Fadilah adzan dan iqamah ini sangat besar. Orang tukang adzan asalkan tatawwu, bukan karena dibayar, adzan sukarela, itu fadilahnya sangat besar sekali. Nanti di akhirat dia akan menonjol dibanding yang lain. Itu dibahasakan di dalam hadis muadzin ini atwalun nasi a'naqan, lehernya paling panjang. Ini bagus apa jelek? Lehernya jadi paling panjang. Jangan dipikir mau berubah jadi jerapah ini. Enggak. Orang kalau lehernya panjang dari jauh kelihatan apa enggak? Kayak jerapah itu Allah, ada kumpul hewan satu lapangan. Ada kuda, ada gajah, ada jerapah, ada kambing, sapi, banteng, misalnya. Kumpul jadi satu. Yang paling tampak dari jauh yang mana? Yang lehernya panjang, yaitu jerapah. Dari kelihatan tampak beda sama yang lain. Sapi sama banteng dari jauh tidak kelihatan mana yang sapi, mana yang banteng. Kalau mendekat baru. Kalau backgroundnya merah berarti bantengnya. Kalau udah mendekat kelihatan mana yang banteng, mana yang sapi. Kalau dari jauh tidak kelihatan, tapi jerapah hatta dari jauh kelihatannya jerapah. Kenapa? Menonjol lehernya panjang, yang lain tidak ada yang seperti itu. Lehernya panjang. Nah, nanti di hari kiamat ketika orang-orang itu dikumpulkan, yang paling tampak itu tukang adzan yang itu tadi tato sukarela, bukan karena bayaran. Nah, itu maksudnya paling menonjol, bukan berarti lehernya dipanjangkan jadi kayak jerapah gitu. Tidak ada dipahami seperti itu. Karena memang akhirat itu kan cerita alam akhirat. Alam akhirat itu beda sama alam dunia. Kalau kita diceritai sesuatu yang di alam berbeda, itu nanti ya kesulitan kita menyampaikan dengan bahasa apa, karena cerita alam yang beda. Kita mau menceritakan persis seperti aslinya itu kesulitan. Kalau kita diceritai, itu mau tidak mau kita akan, karena kita hidup di alam dunia, pikiran kita akan berusaha memahami seperti apa yang biasa kita lihat di alam dunia. Mau tidak mau, itulah pengaruh lingkungan.
Jadi lingkungan itu akan sangat mempengaruhi seseorang dari cara bersikap, cara berpikir, cara memahami, cara ngomong dan seterusnya. Lingkungan itu sangat berpengaruh. Di antaranya itu, di dalam kita memahami omongan yang menceritakan alam lain yang kita belum pernah ke sana. Kok kita diceritai alam itu, nanti kita akan berusaha memahami disesuaikan dengan alam dunia yang kita hidup di dalamnya. Kita akan memahami, mau tidak mau akal kita itu terkontrol, ya, terkendali oleh alam sekitar kita. Akhirnya cerita alam akhirat difahami alam dunia, diceritakan nanti di akhirat orang yang ahli adzan sukarela itu lehernya paling panjang, bahasanya itu awal nasi anak. Kita memahaminya, kita tidak pernah lihat dan seperti apa panjangnya leher di akhirat itu seperti apa. Pernah lihat alam akhirat? Tidak pernah. Akhirnya kita memahaminya seperti alam dunia. Di alam dunia kalau lehernya panjang itu jerapah atau angsa ya. Atau angsa. Kita akhirnya memahami seperti itu. Salah. Kita akan kesulitan memahami. Begitulah, itu pengaruh lingkungan seperti itu. Makanya kalau ada ayat-ayat atau hadis-hadis yang menceritakan tentang akhirat yang kita bingung artinya apa, jangan dipaksa untuk dipahami seperti yang biasa kita lihat di alam dunia. Akhirnya salah. Apalagi itu sama-sama alam, sama-sama makhluk. Alam dunia, alam akhirat ini sama-sama makhluk. Apalagi kalau ayat itu atau hadis itu menceritakan tentang sifat-sifatnya Allah. Kalau tadi alam akhirat sama-sama alam, kita punya kesamaan dengan akhirat, sama-sama makhluk. Alam dunia makhluk, alam akhirat juga makhluk. Itu. Penghuni alam dunia, penghuni alam akhirat itu sama-sama makhluk. Tapi kalau Allah tidak ada samaan sekali. Laisa kamitslihi syai'. Allah al-Khaliq, kita makhluk. Allah al-Qawi, kita al-Ajiz, dan seterusnya. Nah, jadi karena itu ketika bingung memahami apa hakikat sifat Allah, apa hakikat makna yang sebenarnya dikehendaki dari nama Allah ini, itu jangan berusaha dipahami seperti yang apa kita lihat di sekitar kita. Karena yang kita lihat di sekitar kita itu makhluk. Ini Allah al-Khaliq, tidak ada kesamaan sama sekali. Kalau tidak paham ya sudah, serahkan kepada Allah. Jangan memaksa. Diimani globalnya gitu aja ya. Diimani globalnya, tapi jangan memaksa. Akhirnya nanti menyamakan Allah dengan makhluk, seperti orang-orang Mujassimah atau orang-orang Wahabi. Ya, orang-orang Wahabi memahami Allah, dipikir disesuaikan dengan pikirannya dia yang manusia itu, yang makhluk itu. Akhirnya menyamakan Allah dengan makhluk tanpa dia sadari. Ya. Kita lanjut. Jadi adzan dan iqamah ini disunahkan. Hukumnya sunnah. Di situ yustahabul adzan wal iqamah. Sunnah, adzan itu sunnah, iqamah itu sunnah, tidak wajib. Sunnahnya lil maktubah, untuk sholat maktubah, yaitu sholat 5 waktu, termasuk Jumat kalau hari Jumat. Selain sholat 5 waktu nggak usah diadzani. Ingin sholat taraweh, tidak mau sholat isya dulu, karena sudah sholat isya tadi di awal isya, tidak usah diadzani. Ya, tidak usah diadzani. Mau sholat tasbih, nggak usah ada. Mau sholat jenazah, sholat duha, nggak usah ada. Sholat adzan dan iqamah itu hanya disunahkan untuk sholat maktubah. Sholat maktubah. Kemudian adzan itu apa sih? Didefinisikan adzan itu lugatan al-i'lam, memberitahu. Jadi adzan dalam secara bahasa Arab itu maknanya adalah al-i'lam, memberitahu. Wasa'an dzikrun maksus matlubun lil maktubati asolatan. Jadi zikir khusus, yaitu yang setiap hari kita dengar, yang dianjurkan untuk sholat maktubah, yang dianjurkan untuk sholat maktubah asolatan au suratan, asolatan au suratan. Yang aslinya fardu, walaupun kemudian menjadi sunnah gara-gara diulang. Ya, jadi adzan itu disunahkan, dzikir maksus yang disunahkan itu apa? Sholat maktubah, sholat 5 waktu yang diwajibkan, yang aslinya diwajibkan, walaupun kemudian tidak menjadi
wajib. Kalau kayak antum sudah sholat zuhur, kemudian karena ada orang nyari teman jamaah, antum sholat lagi. Sholat yang kedua ini sholat sunnah apa wajib? Sunnah. Nah, sholat sunnah. Atau kayak di Ramadan, antum di awal isya sudah sholat isya sekaligus tarawih dan witirnya. Nanti jam 1 sholat isya lagi. Sholat isya yang kedua ini sunnah apa maktubah? Sholat isya yang kedua sunnah apa maktubah? Sunnah. Tapi aslinya maktubah. Lah yang dianjurkan untuk diadani itu sholat maktubah, baik dia tetap statusnya maktubah atau asalnya maktubah. Kalau sholat maktubah, sholat isya yang pertama itu antum awal, jelas, tidak ada kejanggalan, itu sunnah diadani. Pertanyaannya, untuk sholat yang jam 1, apakah sunnah diadani? Sunnah diadani, bukan mutabah, asalnya maktubah. Sunnah diadani, biasanya antum adzan. Sholat jam 1, adzan kan ya? Nah, diadani, sunnah, tapi ada khilaf. Untuk yang sholat kedua itu apa? Khilaf apa sunat adzan apa enggak? Sunat adzan karena apa? Walaupun dia sunnah, aslinya maktubah. Nah, sholatan atau suratan atau surahnya surah maktubah kayak sholat qadha. Ada orang tadi nggak sholat subuh, yang maktubah subuh yang tadi bangunnya kesiangan, belum sholat subuh, qadha kan, wajib qadha kan ya. Nah, sholat subuh yang qadha jam 7, ini maktubah apa bukan? Yang maktubah yang mana? Yang maktubah yang tadi yang di dalam waktunya ini. Ya, yang maktubah yang tadi. Ini fi suratil maktubah. Ya, qadhanya ini fi suratil maktubah. Sholat subuh yang ada dan qadha sama apa beda? Bentuknya sama apa? Sama persis. Jadi makanya dikatakan fi suratil maktubah. Yang maktubah yang tadi, ini qadha ini. Qadha. Bukan yang maktubah ini. Tapi fi suratil maktubah. Ya wajib qadha wajib. Tapi bukan ini yang maktubah. Yang maktubah yang pertama tadi ya. Yang ini tinggalkan itu. Itu yang maktubah. Yang ini enggak. Walaupun surahnya sama. Cuma niatnya aja ya. Kalau yang ada ya niat adaan tidak wajib. Kalau yang qadha niatnya qadhaan tidak wajib. Usolli fardhu subhi itu aja, yang ada yang qadha sama. Atau usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Kawanan kesiangan. Kawanan bahasa Jawa ya. Kawanan lillahi ta'ala. Udah, itu adzan. Kemudian wal iqamah. Iqamah itu juga sunnah. Apa itu iqamah? Iqamah itu masdar dari aqama yuqimu iqamatan, mendirikan. Secara bahasa artinya mendirikan. Wa syar'an adz-dzikrul ati, zikir yang nanti akan disebutkan. Ya zikir yang maklum itu, zikir yang maklum. Kenapa kok disebut iqamah? Iqamah kan mendirikan. Karena dengan iqamah itu ngajak orang untuk berdiri, ya kan? Mendirikan atau mendirikan. Apa disebut iqamah memberdirikan karena ya fungsinya untuk ngajak orang berdiri. Fungsinya untuk ngajak orang berdiri. Ini apa? Hukumnya sunnah. Adzan dan iqamah itu sunnah yang utama. Wakila fardhu kifayah. Ada pendapat kedua mengatakan dhaif. Adzan dan iqamah itu fardhu kifayah. Jadi kalau sak kampung nggak ada yang adzan, dosa semua sak kampung. Sak kampung nggak ada yang adzan. Karena apa, listrik padam, akhirnya nggak mau adzan. Jadi adzan itu bukan karena ada speaker atau enggak. Ada speaker, nggak ada speaker, speakernya bisa atau rusak, listrik nyala atau padam, ya tetap adzan. Bukan karena speakernya. Di sak kampung gara-gara pemadaman listrik gak ada yang ada, dosa semua. Kalau ikut kedua karena fardhu kifayah. Kalau pertama enggak sunnah, mengatakan sunnah.
Kemudian apa? Sunnahnya ini sunnah kifayah. Adzan dan iqamah ini sunnah kifayah. Artinya kalau dalam satu tempat mau diadakan jamaah, itu satu orang adzan sudah menggugurkan kesunatan yang lain. Semua kena hukum kesunahan. Setiap orang yang ada di situ yang akan melakukan sholat itu kena hukum sunnah. Tapi sunnahnya sunnah kifayah. Artinya sunnah kifayah, kalau ada salah satu yang melakukan sudah, yang lain gugur, tidak kena kemakruhan. Iqamah juga sunnah kifayah. Sama kayak bismillah ketika makan. Semua orang sunnah untuk bismillah kan, tapi sunnah apa? Kifayah. Kalau ada satu yang membaca bismillah sudah cukup, sudah ya, mewakili yang lain. Tapi yang afdol tetap bismillah sendiri-sendiri. Tapi kalau ada satu saja yang bismillah, udah setan tidak gabung ada di situ. Tidak ikut gabung, kecuali ada orang baru datang. Kayak bismillah juga ketika akan jima, itu cukup salah satu yang membaca bismillah. Tapi sunnahnya dua-duanya. Ada beberapa sunnah kifayah, di antaranya itu tadi. Udah. Yustahabu, balik ke matanya. Yustahabul adzan wal iqamah lil maktubah. Sunat adzan dan iqamah untuk salat fardu jika illam yasilha bi faidah. Jika tidak digandeng dengan salat faidah, salat qadha. Kalau digandeng dengan salat qadha, artinya salat qadha kemudian salat maktubah, maka cukup adzan untuk salat yang qadha, setelah itu salat yang maktubah enggak usah adzan lagi. Kalau nyambung. Ya, kalau nyambung, contoh, ada orang nggak sholat subuh, bangunnya kesiangan, di qadha pas waktu zuhur, dia qadha. Setelah dia ingin langsung sholat subuh qadha dulu, kemudian setelah sholat subuh qadha, rencananya langsung sholat zuhur. Sholat zuhur maktubah apa bukan? Yang qadha subuh maktubah apa bukan? Bukan maktubah, tapi fi suratil maktubah. Lah, aslinya kan yang disunnahkan kan untuk salat maktubah. Lah, ini zuhur ini walaupun maktubah enggak sunat adzan. Kenapa? Digandeng dengan faidah. Jadi cukup adzan satu kali, habis itu qadha subuh, qadha subuh. Setelah qadha subuh mau salat zuhur langsung qomat. Enggak usah adzan lagi. Cukup adzan satu kali. Kalau qomat setiap salat. Makanya kayak salat qadha Ramadan, akhir Jumat Ramadan, adzannya satu kali kan ya? Adzannya satu kali, kemudian qomatnya setiap akan sholat. Kok adzan? Kan tadi sudah ada adzannya Jumat. Iya mana? Ada adzannya Jumat apa enggak? Kenapa kok adzan lagi? Karena udah dipisah kan dengan wirid. Iya kan? Kalau seandainya nyambung enggak usah adzan lagi. Kalau seandainya nyambung enggak usah adzan lagi. Tapi ini gara-gara tidak nyambung, dipisah oleh zikir kan setelah sholat Jumat apa langsung qadha? Tidak kan baca zikir, musabbaah dan yang lain-lain, baru setelah itu qadha. Makanya adzan lagi. Seandainya nyambung nggak perlu adzan lagi, cukup qomat aja. Wadah ya. Nah, qadha 5 waktunya kan nyambung kan? Setelah zuhur langsung asar, habis itu langsung cukup dipisah qomat. Tidak perlu adzan lagi. Nah, sholat maktubah itu sunnah diadzani dan diqomati jika tidak disambung dengan sholat faidah. Kalau sambung, kalau tidak sambung ya adzan sendiri-sendiri. Misal qadha subuhnya jam 8, nanti zuhur sholat, enggak nyambung ini ya. Atau jam 11 qadha subuh, habis itu jam 12 sholat zuhur, enggak nyambung ya adzan sendiri-sendiri. Wah ya. Dan perlu diketahui, adzan itu jangan disalahpahami. Adzan ini khusus untuk jamaah, enggak, atau sholat sendiri sunat adzan, sunat iqamah. Jadi antum sholat sendiri, ya adzan ya iqamah. Jarang ya. Kalau sholat sendiri biasanya adzan, pernah ada? Iqamah enggak. Padahal adzan dan iqamah itu untuk sholatnya, bukan untuk jamaahnya. Jadi hatta antum sholat sendiri ya adzan, hatta antum sholat sendiri ya iqamah. Wah ya. Iqamah. Kemudian pertama catatannya sunat adzan dan iqamah untuk maktubah, satu catatannya poinnya tidak disambung dengan sholat faidah. Kemudian atau sholat yang lain, contohnya jamak atau sholat iadah. Pokoknya intinya kalau ada sholat lebih dari satu,
yang disambung adanya satu kali aja. Contoh jamak takdim atau jamak takhir, jamak takdim atau jamak takhir langsung nyambung kan ya. Nah, ini adanya berapa kali? Satu kali, qomatnya dua kali. Jamak zuhur dengan asar, ada dulu. Setelah adzan qomat, salat zuhur, kemudian qomat lagi salat asar. Yang usah ada lagi sebelum salat asar. Atau nyambung dengan salat i'adah. Jadi antum salat zuhur, baru selesai salat zuhur, langsung ada yang ngajak antum jamaah. Minta ditemani jamaah nyambung. Maka nyambung kan? Kalau nyambung adanya berapa kali? Satu kali. Yang tadi cukup ada yang pertama salat zuhur, habis iqomat. Habis itu setelah salam ada orang ngajak salat barengi jamaah, cukup langsung qomat atau ada. Itu kalau langsung nyambung. Kalau tidak langsung nyambung, ya adzan lagi. Wah ya. Kemudian sunnahnya adzan dan iqamah itu lirrajuli, bagi laki-laki. Kalau perempuan tidak usah adzan, cukup iqamah. Perempuan kalau adzan dikeraskan suaranya haram. Kenapa? Tasyabuh birrajul. Menyerupai laki-laki. Rahmatullah. Laki-laki diharamkan menyerupai perempuan, perempuan diharamkan menyerupai laki-laki. La'anallah al-mutasyabihina minar rijal bin nisa wal mutasyabihat minan nisa bir rijal. Jadi Allah melaknat dalam hadis laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Udah laki-laki yang jelas, perempuan yang jelas, jangan gigi, nggak jelas. Penampilannya seperti laki-laki, ternyata perempuan. Ya, celana jeans, terus dia pakai jaketnya laki-laki itu, terus naik motor trail. Kadang-kadang ada ya, saya kira laki-laki perempuan, nggak kelihatan sama sekali ya, nggak kelihatan sama sekali. Udah mulai ada di negara-negara Islam, udah mulai banyak. Kalau di negara Barat dari dulu banyak perempuan jadi supir taksi, jadi manol, angkat-angkat barang berat itu banyak. Nah, itu dohirnya. Jadi perempuan-perempuan muslimah ini yang bodoh-bodoh, nggak dia benar dengan benar, banyak tertipu oleh budaya Barat karena diiming-imingi dengan slogan-slogan. Jadi perempuan itu harus bebas, tak boleh dikurung, kesetaraan gender istilahnya ya, kesetaraan gender biar tidak dinomorduakan, tidak hanya di rumah, cuman kelakuannya 3M, meteng, mana, masak. Biar gak itu aja, jadi harus berkarir, wanita karir. Dibodoh-bodohi. Di Barat itu wanita bekerja bukan karena diberi kebebasan bekerja, tuntutan. Tidak ada kewajiban di sana, aturan perempuan harus dinafkahi. Kalau dia kelaparan salah sendiri, ngapain tidak kerja? Beda di negara Islam, aturan Islam mewajibkan untuk dinafkahi. Ketika dia jadi ibu yang nggak mampu, wajib dinafkahi anaknya. Ketika dia jadi anak perempuan yang nggak mampu menafkahi diri sendiri, wajib dinafkahi orang tuanya. Ketika dia jadi istri, wajib dinafkahi suaminya, walaupun kaya. Wah, ya. Itu dalam Islam terhormat apa enggak? Terhormat. Harus kerja, sudah kewajiban pokoknya tidak mampu, ya sudah. Kewajiban anak atau orang tua atau suami, selesai. Di Barat tak ada. Dohirnya kesetaraan ya. Itu. Dohirnya kesetaraan. Hakikatnya kewajiban. Wajib kerja ini, tidak kerja mati ya kelaparan. Tapi kan bisa berduit, kaya, bisa bersaing. Berapa sih perempuan yang kerja di sana yang gajinya gede karena menjadi jabatan yang bagus, jadi sekretarisnya direktur, karena jadi direktur, karena jadi menteri. Jadi, berapa sih totalnya? Hatta laki-laki kalau ditotal yang bekerja itu kebanyakan pekerjaan nyaman gajinya gede apa pekerjaan berat yang gajinya biasa-biasa aja? Lebih banyak mana? Yang nyaman gajinya gede atau pekerjaannya berat gajinya biasa aja? Yang berat. Kalau ada pabrik total yang kerja di situ ada 10.000, yang jadi direktur berapa? 9.000. Itu satu yang jadi direktur, yang jadi sekretaris berapa?
Satu. Yang jadi manajer berapa? Satu. Itu. Di total yang jabatannya nyaman-nyaman cuma duduk di kursi, tanda tangan, meriksa berkas, kayak gitu-gitu itu. Nyaman di ruangan ber-AC, enggak kepanasan. Ya. Itu. Ada biskuitnya, ada makanannya macam-macam, ada kulkasnya, ada macam-macam nyaman. Itu dari 10.000 yang kerja di situ, paling berapa orang yang kerjaannya seperti itu? Paling 50. Dari 10.000 50 orang. Nah yang 9.950 orang itu di bawah terik matahari. Bagian ngelas, bagian angkat-angkat, bagian produksi, bagian ini, bagian itu, yaitu rata-rata. Dan itu yang terjadi juga di perempuan barat. Jadi jangan dikira wanita karir, iya wanita karir. Jadi kerja nyaman seperti berapa orang. Yang lain ketika mereka bekerja di barat, yaitu bekerja lapangan, panas-panas. Malam-malam jam 1 perempuan ada di pom bensin. Ya. Yang harusnya tidur nyaman ada di rumah, malah ada di pom bensin. Ya. Kena angin malam, itu kena debu, polusi udara segala macam. Belum lagi kalau diganggu oleh orang-orang yang tidak baik, ya itu yang terjadi. Nah, karena itu sudah nggak usah menghiraukan ajakan-ajakan kita itu bohong. Itu semuanya bohong. Itu yang ngajak-ngajak seperti itu. Intinya ingin perempuan itu keluar rumah biar bisa dinikmati oleh laki-laki yang tidak baik, biar dipandang dengan bebas, dan seterusnya. Itu kenyataannya. Ya. Jadi karena itu sudah laki-laki ya jelas laki-laki, jangan tasyabuh dengan perempuan. Perempuan yang jelas perempuan, jangan tasyabuh dengan laki-laki. Haram, dilaknat, tidak boleh. Udah. Jadi azan itu bagi perempuan dengan mengeraskan suara itu haram, tidak boleh. Kenapa? Akan menyerupai laki-laki. Kalau komat apa silakan. Ada jamaah perempuan pondok putri misalnya, tidak usah azan. Tidak usah azan dengan mengeraskan suara begitu, tidak usah. Cukup kok iqamah, jangan nanti. Kalau iqamah tidak menyerupai laki-laki, itu dua-duanya. Tapi kalau adzan dengan suara keras itu khusus laki-laki, tidak diperbolehkan perempuan. Kenapa? Karena adzan itu untuk ngajak orang apa sih? Ingat apa? Allah apa lalai kepada Allah? Ingat Allah. Adzan perempuan suara merdu, ngerenyeng, yang melihat. Bukan malah ingat Allah ya. Iya. Menimbulkan sensasi sprite gitu ya. Ngerenyeng ya. Tidak jadi ingat Allah, pikirannya sata sholat yang terbayang-bayang. Kalau tidak percaya gitu. Makanya tidak bagus perempuan itu misalnya populer jadi musik misalnya. Itu hatta sholawat, hatta qasidah salah. Kenapa kita mendengarkan qasidah yang isinya salawat, pujian kepada Rasulullah SAW, takbir bini amillah bil akhirah dan seterusnya kayak gitu, itu tujuannya ya maknanya biar kita itu ingat pada Allah, ingat pada Rasulullah SAW. Lah kalau yang nggak baca hari, ya jujur-jujuran antum semua. Kalau ada sholawat yang mempopulerkan artis perempuan cantik, cantik. Begitu antum dengar sholawat itu, ingat Nabi apa ingat yang menyanyikan? Ayo. Dengar misalnya ya Asyiqal Mustafa misalnya, yang mempopulerkan artis perempuan. Setiap dengar itu ingatnya siapa? Ingat Rasulullahnya Al-Mustafa SAW. Apa ingat yang menyanyikan? Ingat yang menyanyikan. Hatta yang baca makhrus atau ingat yang menyanyikan yang iya. Iya. Iya benar. Iya. Hatta yang baca makhrus. Itu. Antum tidak ingat yang dibaca, ingat yang membaca. Khotor itu. Dibacakan pujian pada Rasulullah SAW, dibacakan sholawat kepada Rasulullah SAW, malah ingat perempuan ajnabiyah yang tidak halal. Ini sul adab itu tidak tahu level berapa itu. Level sul adab level tinggi sekali. Dibacakan sholawat pujian pada Nabi, bukannya ingat Nabi, ingat artis perempuan ajnabiyah. Udah pikirannya ngeres, dia apa sih? Diingatkan Nabi malah pikirannya ngeres. Itu kotor sekali. Karena itu jangan dengarkan lagu-lagu yang
sholawat atau qasidah-qasidah yang dinyanyikan perempuan, jangan. Kalau ada pondok putri bikin acara nyetel qasidah itu rasa dikeraskan, cukup bagi mereka sendiri. Dan tidak usah lah, apa yang direkam perempuan, udah biarkan untuk kalangan sendiri. Kalau di pondok putri misalnya, nggak usah direkam nanti dengar laki-laki, akhirnya kayak gitu. Itu qasidahnya secara makna mengajak ingat kepada Allah, malah karena yang mempopulerkan itu artis perempuan, begitu dibacakan itu ingat artis perempuan, surat sekali, ya surat sekali. Jadi qasidah yang mestinya mengingatkan pada Allah justru mengingatkan pada maksiat kepada Allah, lah lucu. Karena itu tidak bagus, tidak usah. Lirrajul, jadi adzan itu lirrajul. Kalau nanti akan diterangkan untuk qomat itu tidak apa-apa untuk perempuan, sunnah. Walaupun faridan walaupun salat sendiri. Jadi adzan iqamah itu tidak khusus untuk jamaah, walaupun salat sendiri, walaupun faridan. Walau samil adzan, walaupun dia dengar adzan dari masjid sebelah. Di masjid adzan, dengar tuh dari sini jelas sekali. Di sini mau jamaah adzan sendiri. Kayak di depan, adzannya luar biasa ya. Terdengar sekali ya. Ya benar, terdengar sekali. Tapi ketika kita jamaah di situ adzan sendiri benar. Adzan sendiri walau samil adzan, walaupun dia dengar adzan dari orang lain, tetap antum jamaah sendiri atau sholat sendiri, adzan sendiri. Atau orang sholat sendiri di rumah dekat dengan masjid, rumahnya dekat dengan masjid, dia dengar adzan di masjid, mau sholat di rumah atau sholat sendiri, adzan sendiri. Nah, dia harus pakai mikrofon, dikira nyanyi masjid, ya. Sholat sendiri di rumah, adzan sendiri pakai mikrofon, maksudnya ya, dan itu adzan sendiri. Lirajul walau munfaridan, walau sami'al adzan. Selama dia tidak mau sholat sama mereka. Kalau dia maunya gabung sholat sama mereka, ya tidak usah adzan sendiri. Wadahnya, kalau dia mau sholat sendiri atau jamaah sendiri, adzan sendiri. Tapi kalau mau gabung sama mereka, ya tidak usah. Kemudian sunnah juga adzan iqamah itu wali jamaatin saniyatin, jamaah kedua, sunnah adzan. Jadi ada masjid, ada sholat zuhur sudah dilaksanakan di awal waktu, jam 12 sudah jamaah adzan itu. Habis itu ada musafir mampir ke masjid itu. Musafir mampir mau sholat jam 1. Tadi sudah adzan, sudah ada jamaah. Antum mampir di masjid mau sholat, adzan dulu. Enggak usah bunyikan speakernya masjid. Ya. Orang kampung ini bingung itu kok ada. Ya adzan. Kita biasanya kalau safar sama Habib mampir masjid yang di situ sudah selesai dilakukan jamaah, kita mau sholat jamaah takdim atau takhir, adzan dulu mana? Adzan dulu sunnahnya begitu. Ya, adzan dulu saya itu qomat. Wali jamaatin saniyatin. Jadi untuk jamaah kedua juga disunnahkan adzan. Kemudian fadilahnya adzan itu sangat besar di Busul Karim itu, di jamaah saniyah itu ada hadis sahih, idza kunta fi badiyati, jika kamu ada di tengah hutan atau di sahara, di padang pasir, awonamik, ketika membala kambing ada di padang rumput, fa'adzan talis sholat, kemudian kamu adzan untuk sholat, walaupun sholat sendiri, kamu adzan, maka farfa sautaka bimida. Kalau adzan itu yang keras suaranya, tidak harus pakai speaker, yang keras suaranya. Kenapa adzan itu dijelaskan? Fa'innahu la yasma'u mata sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumil qiyamah. Maka adzan itu ketika terdengar baik oleh jin, manusia atau syai' apapun yang wujud, jamaah termasuknya malaikat dan seterusnya, itu semua yang mendengar adzan nanti akan jadi saksi baik di akhirat. Luar biasa orang adzan fadilahnya. Dia akan memiliki banyak saksi baik di akhirat. Semua yang mendengar adzannya dia akan menjadi saksi baik. Itu ada di akhirat. Ini fadilahnya adzan. Kecuali kalau ya kayak tadi itu nggak usah keras-keras banget. Ketika antum jamaah lagi, sholat lagi di tempat yang situ sudah ada jamaah ya, kayak masjid tadi duhur itu sudah awal duhur sudah jamaah selesai. Habis itu antum musafir mampir ke situ mau sholat adzan, tapi jangan keras-keras, biasa aja ya. Jangan terlalu keras terdengar sak kampung, bingung orang-orang kampungnya.
Kemudian wali faitatin, sunat adzan dan iqamah tadi li jamasannya, jamaah kedua sunat. Wali faitatin, sholat faitah. Maktubah itu yang awal, ya, yang di waktunya. Kalau udah lewat dari waktunya bukan maktubah, namanya faitah. Ya wajib dilakukan. Nah, sholat faitah, sunat adzan kayak sekarang mau kodok subuh, sunat adzan dulu, sunat adzan. Itu tahuan, ya biar kapok. Ya. Nanti kalau antum kodoknya sembunyi-sembunyi, tidak ketahuan orang, nggak malu, akhirnya tiap hari laksana. Biar malu. Dan perlu dengan suara. Ada bisik-bisik. Ada dengan luar suara. Udah di luar. Adanya duha. Adanya duha, bukan duha, suha. Subuh di waktu duha. Subuh rasa duha, suha jadinya. Apa dalilnya? Ya karena dulu pernah Rasulullah SAW itu bersama para sahabat itu kelewatan salat subuh. Itu karena kecapean dalam perjalanan jihad, capek sekali, jadi malam itu capek. Kemudian istirahat itu nggak dengar sama sekali. Jadi semuanya nggak ada yang terbangun. Bangun-bangun apa? Sudah matahari sudah panas, baru terbangun. Akhirnya Rasulullah nyuruh saya bilang adzan. Habis itu qodok subuh. Rasulullah pernah qodok? Pernah qodok? Pernah. Salat subuh qodok sama sahabat. Tidak ada yang bangun. Tapi qodoknya Rasulullah beda. Tidurnya Rasulullah beda dengan tidur kita. Jangan dipahami seperti kita, beda. Rasul itu istimewa ya. Rasul itu semangat. Rasulullah mengatakan apa? Tanam aini wala yanamu qalbi. Ketika matanya itu merem tidur, hatinya nggak tidur Rasulullah. Tetap ingat kepada Allah. Intinya salat apa? Ingat kepada Allah. Aqimis sholata lidzikri, tapi bukan berarti terus ingat kalau sholat. Ya, ingat itu tujuan utama sholat itu biar ingat pada Rasulullah. Walaupun tidur ingat Allah. Kalau kita hatta sholat Allah ingat Allah enggak ya. Nah, itu. Rasulullah tidurnya ingat Allah, tidak pernah lupa sedetik pun dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah SAW beda, jangan disamakan dengan Rasulullah qodok. Iya, katanya Rasulullah beda. Hatta tidak sholat ingat Allah kayak sholat. Itu Rasulullah. Tapi kalau apa? Kita beda. Dan Rasulullah apa? Sengaja oleh Allah dibuat tidur, tidak dibangunkan biar apa? Bisa menjadi percontohan untuk umatnya ketika dia ketinggalan sholat apa yang harus dilakukan. Kalau seandainya tidak begitu kan kita kan tidak tahu kan, kalau ketinggalan sholat dikira tidak usah foto ya sudah ya jadi tanggungan akhirat tunggu nanti gitu, jarak foto-fotoan. Tidak, untuk memberikan contoh. Dan untuk memberikan contoh sebelum foto adzan apa enggak, ini kan akhirnya tahu kan banyak faedahnya. Banyak faedah. Intinya kalau memahami hadis Rasulullah itu ketika kita memahami Rasulullah jangan menyamakan Rasul dengan kita. Surah Sayyidina Ali bin Abi Thalib di antara kalamnya idza hudditstum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan. Ketika kalian diceritai tentang Rasulullah SAW, jadi ada cerita tentang Rasulullah sampai kepada kita, maka apa? Fadhunnu bihi ma huwa ahya wa ahda wa atqa. Itu kata Sayyidina. Maka dzonlah kepada Rasulullah yang sesuai dengan hai'ahnya Rasulullah, sesuai dengan hidayahnya Rasulullah, sesuai dengan ketakwaan Rasulullah SAW. Apa maksudnya ahya? Lebih sesuai dengan hai'ahnya Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan lastu kahai'aitikum. Kita dilarang kan shaumul wisal, puasa 2 hari berturut-turut tak berbuka sama sekali, haram kan? Namanya wisal. Rasulullah melarang, kata sahabat dilarang, nggak boleh puasa 2 hari langsung, nggak pakai buka, nggak pakai sahur di tengah-tengahnya. Itu dari 2 hari itu langsung nyambung, nggak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Itu namanya wisal, haram itu. Tapi Rasul melakukannya. Sahabat akhirnya ketika Rasul melarang, sebagian sahabat bukan protes, jangan difahami protes, ini juga kadang-kadang apa sebagian dai itu mengajarkan sahabat sebagian ada protes. Ente yang suka protes, sahabat itu nggak suka protes, nanya, ingin tahu. Haus ilmu sahabat itu bukan protes. Ya Rasulullah anta tuh wasit, ya Rasulullah kamu melakukan wisal, bukan Rasulullah. Anda melarang wisal sendiri.
Itu kita itu, sahabat jangan dimaknai begitu. Kadang-kadang dibuat guyon hal kayak gini, sulatan gitu. Seplakan kalau ada ini kayak gitu. Lempar sendal, ya, habis itu pulang. Ya, lempar sendal pulang. Gelap itu, sahabat bisa makan sama dia. Sahabat tidak protes, sahabat penasaran, keinginannya Rasulullah Anda melarang wisol, tapi beritahu kepada kami ingin tahu apa sirnya Anda melakukan wisol begitu loh. Kau ingin tahu sahabat itu, bukan saya Rasul antar kuasir, engkau melakukan wisol wahai Rasulullah. Hanya dijawab oleh Rasulullah, lastu kahayatiku. Settinganku tidak sama dengan settingan kalian. Jadi udah disetting beda oleh Allah. Ya, itu settingan tidak sama dengan settingan kalian. Kalau kalian tidak makan, lapar apa enggak? Lemes apa enggak? Lemes. Ya. Enggak ngopi ngantuk darah. Jadi kalau kalian ya. Kalau Rasul enggak, lastu kahayatiku. Abitu yut'imuni rabbi wa yaskin. Saya di malam hari, walaupun puasa siangnya, di malam hari tidak makan dan tidak minum. Abitu yut'imuni rabbi wa yaskin. Saya dikasih makan oleh Allah, dikasih minum oleh Allah. Walaupun kalian melihat aku tidak makan, tidak minum, tapi Allah memberikan aku nutrisi yang cukup, sehingga tenagaku tidak berkurang sama sekali, kekuatanku tidak berkurang sama sekali, kesehatanku tidak terpengaruh. Hatta 2 bulan tidak makan, tidak terpengaruh. Rasulullah itu sering kan atau darah Syama'il. Rasulullah sering lapar apa enggak? Sering lapar kan sampai diganjel batu. Rasulullah itu manusia, tapi manusia istimewa, basyarun maksus. Karena beliau manusia yang merasakan lapar. Kalau tidak makan perutnya kosong. Kalau perutnya kosong terasa perih. Terasa perih karena kalau lambung kosong itu panasnya naik. Itu asam lambungnya tinggi, panas sekali. Panas sekali, sehingga bikin lambung itu perih. Diganjel batu itu dingin. Dan kalau diganjel batu, lambung yang asalnya terbuka itu menjadi rapat. Kalau rapat, panasnya berkurang, sehingga nggak nyeri gitu. Dan di sisi lain, batu itu dingin, jadi bisa mendinginkan lambung itu, akhirnya nggak perih. Jadi Rasulullah karena manusia, nggak makan, ya perutnya kosong, ya asam lambungnya naik. Terasa nyeri, iya, makanya sampai diganjel. Itu. Tapi karena beliau manusia istimewa, beliau tidak makan itu sama sekali, asam lambungnya naik, tidak berpengaruh pada kesehatan kita. Kalau kita asam lambungnya naik, enggak harus lambungnya, asam lambung naik langsung, ya nggak ada harus ada aja alasannya. Wah, kalau Rasulullah tidak berpengaruh pada kesehatannya. Tidak terpengaruh pada wajahnya. Kalau kita lapar, beda nggak wajahnya antara ketika kenyang dengan sama lapar? Kalau kenyang, masya Allah, ya, bersinar gitu ya, bersinar. Lapar, wah banteng, seram wajahnya. Nggak bisa disalahi dikit, langsung ngamuk kayak banteng gitu ya. Itu pengaruh. Hatta emosinya Rasul enggak tetap, akhlak mulianya enggak berubah gara-gara lapar. Kalau kita, banyak dari kita punya akhlak mulia, kalau lapar jangan dideketi. Keluar tanduknya itu. Rasul enggak, akhlaknya enggak berubah, kesehatannya enggak terpengaruh, dan semuanya. Nutrisi tubuhnya enggak berubah. Itu Rasul. Maka ketika kalian mendengar cerita Rasulullah SAW, itu idza haditstum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan, ketika mendengar cerita tentang Rasulullah SAW, fadunnu bihi ma huwa ahya, dzonlah kepada Rasulullah yang sesuai dengan hayahnya. Ahya ay aufaku bi hayatihi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih sesuai dengan hayahnya Nabi. Settingan Nabi tidak sama dengan settingan kita. Kemudian wa ahda, yang lebih sesuai dengan hidayahnya Nabi. Kalau kita setiap saatnya memerlukan hidayah mana? Memerlukan hidayah kan? Untuk bisa tetap mempertahankan iman, istiqomah dan seterusnya, perlu hidayah setiap saatnya mana? Perlu hidayah. Jadi kita ini pencari hidayah. Beda Rasulullah SAW, pemberi hidayah. Wasilah di dalam menyampaikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Dan sesungguhnya engkau kekasihku
adalah pemberi hidayah ke jalan yang mustaqim. Kalau kita setiap saatnya menunggu hidayah, kalau Nabi memberikan hidayah, beda mana? Maka jangan disamakan. Ketika ada ayat yang dohirnya itu menisbatkan dosa atau maksiat pada Nabi, ya jangan sama dengan kita. Kalau kita memang pencari hidayah, ketika hidayah itu tidak datang, terjerumus ke dalam maksiat, ke dalam sesuatu yang mendatangkan sakit Allah waliyadzubillah. Tapi kalau Nabi tidak pernah itu. Karena itu dalam memahami ayat misalnya inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Hati-hati dalam menerjemah ayat ini. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Jangan diterjemah begini agar supaya Allah mengampuni untukmu dosa-dosamu yang lalu dan dosa-dosamu yang akan datang. Kalau terjemah begitu, berarti kita menisbatkan dosa pada Nabi mana? Menisbatkan dosa pada Nabi, cuma diampuni oleh Allah. Berarti antum mengatakan Nabi melakukan maksiat yang mendatangkan dosa. Maka kita mengatakan ini salah. Itu berarti antum menerjemah ayat yang cerita dengan Nabi disesuaikan dengan kita. Karena nggak boleh. Fadunnu bihi ma huwa ahya wa ahda. Yang lebih sesuai dengan hidayah Nabi. Kalau kita mencari hidayah, hidayah tidak sampai ya terjerumus maksiat. Kalau taufik tidak datang, terjerumus dalam maksiat. Kalau Nabi tidak begitu, setiap saatnya Nabi itu bukan pencari hidayah, wasitoh dari Allah untuk menyampaikan hidayah pada hamba-hambanya. Sallallahu alaihi wasallam. Paham? Karena itu apa? Nggak bisa diartikan begitu. Lu terus ya apa mengartikan kayak gitu? Banyak versinya. Di antaranya, misalnya apa? Liyaghfir, ghafar. Ghafar itu secara lughatan maknanya sataro, menutupi. Kalau kita diampuni oleh Allah, mendapatkan maghfirah dari Allah, mendapatkan ghufrannya. Ya. Kalau kita mendapatkan ghufran, mendapatkan maghfirah dari Allah, artinya kita punya maksiat, oleh Allah ditutupi maksiatnya. Maksiatnya ditutupi sehingga tidak tampil di komputer malaikat. Jadi ada orang maksiat diampuni oleh Allah ditutupi. Jadi file maksiatnya itu kan dicatat dengan setiap maksiat dicatat oleh malaikat ya. Selalu bawa laptop kemana-mana ya. Laptopnya malaikat bawa alam seperti apa laptopnya. Ikuti terus malaikat kanan malaikat kiri ya. Gitu. Nah malaikat kiri nyatat apa? Maksiat catat terus. Ini kalau nanti tidak diampuni oleh Allah, tampil di akhirat, di proyektor akhirat itu tampil dilihat oleh makhluk seluruh dunia. Betapa malunya. Ada videonya. Bukan hanya catatan, tapi video CCTV-nya aktif terus malaikat gitu. Kalau nggak diampuni oleh Allah, filenya tampak semua ditonton. Malu. Masuk surga tidak bisa. Ini maksiat ini banyak masuk surga. Surga itu tempat suci, ente mutanajis, ente memang mati bawa iman, mutanajis tidak bisa masuk surga, harus bersihkan dulu. Di mana? Neraka dibakar sampai suci, baru masuk surga. Atau kalau diampuni oleh Allah, kalau diampuni sudah dianggap tohir sudah, masuk surga silakan. Nah, pengampunan dosa itu ditutupi, filenya ada, dibuka tak kelihatan. Ya, tidak kelihatan. Ibaratnya tulisan di komputer di hidden, tahu kan? Di hidden. Jadi ada format khusus dalam apa dokumen itu bisa di hidden. Tulisannya ada tapi nggak tampak. Ya, nggak kelihatan kayak ada tulisan, padahal ada tulisan di situ. Padahal ada tulisan di hidden. Di hidden. Ini itu kalau kita ada maksiat, filenya sudah dicatat semuanya oleh malaikat, tapi oleh Allah di hidden. Jadi malaikat tidak tahu ketika disensor tidak ada maksiat yang masuk ke surga. Itu kalau kita maksiatnya ditutupi. Tapi kalau untuk Nabi jangan begitu maknanya. Tutup itu kan artinya penghalangan. Kayak gitu ini. Penutup kan, satir kan ya. Penghalang antara luar dengan dalam sehingga yang luar tidak bisa masuk ke dalam, yang dalam tidak bisa keluar. Iya kan? Itu satir kan fungsinya penghalang. Nah, kalau kita maksiat ditutupi oleh Allah sehingga terhalang dari pandangan malaikat. Kalau Rasulullah gitu maknanya. Rasulullah itu dikasih satir oleh Allah dari maksiat. Sehingga Rasul tidak pernah ketemu maksiat.
Ya, kenapa? Ada satir yang kuat antara Nabi dengan maksiat. Jadi maksiat tidak bisa mendekat pada Nabi, apalagi sampai nempel dengan Nabi, tidak bisa. Itu maknanya. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Maksudnya agar supaya Allah menjadikan penutup antara kamu dengan dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Jadi di masa lalu, wahai kekasihku, engkau tidak pernah maksiat. Kenapa? Ada penutup antara kamu dengan maksiat. Dan engkau kekasihku tidak akan maksiat di masa yang akan datang. Kenapa? Ada penutup antara kamu dengan maksiat. Wah, gitu ngartikan kalau apa? Ayat atau hadis yang cerita Rasulullah itu sesuaikan dengan itu fadunu bihi ma huwa apa? Ahya wa ahda. Yang lebih apa? Sesuai dengan hidayahnya Nabi. Nabi wasitoh penyampai hidayah, kita ini pencari hidayah lah satu. Kemudian wa'atqa yang lebih sesuai dengan ketakwaan Nabi. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah siapa? Yang paling takwa. Siapa yang paling takwa? Allah. Wa inni la'atqakum wa a'laksyakum lillah wa atqakum lah. Ketika apa? Sebagian sahabat itu kan kumpul ngomong, saya itu akan sholat yang mulai sepanjang malam, tidak akan tidur. Saya akan puasa setiap hari, tidak bakalan iftar. Saya tidak akan menikah, fokus untuk ibadah. Akhirnya terdengar oleh Nabi kan 3 orang ini didatangi. Ada apa kalian begitu? Inilah akhsyakum lillah wa atqakum lah. Saya ini orang yang paling takut kepada Allah, paling takwa kepada Allah. Penerapan takwa yang benar tidak begitu. Saya paling takut kepada Allah. Tapi walaupun begitu, saya itu usolli wa anam. Saya sholat malam tapi juga tidur. Itu. Kemudian wa asum wa uftir. Usolli wa arqud ya. Aku wa arqud. Saya bangun malam tapi juga tidur. Wa asum wa uftir. Saya puasa tapi juga iftar kadang-kadang. Wa atazawwaj najum nisa, dan saya menikah. Untuk fokus ibadah enggak harus saya menikah, saya menikah. Nah, itu. An-nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Itu lagi. Wah, ada ya. Nah, itu sehingga ketika ada ayat atau hadis yang menceritakan Nabi, sesuaikan dengan ketakwaan Nabi. Nabi itu orang yang paling takwa, tidak mungkin maksiat, tidak mungkin melakukan sesuatu yang jelek, hatta nggak pantas, nggak haram sekali, makruh, tidak bakal. Ya. Karena itu kalau ada ayat-ayat atau hadis yang menisbatkan sesuatu yang tidak baik pada Nabi, pemahamannya antum yang salah, bukan ayatnya. Kenapa? Memahami ayat atau hadis cerita Nabi disesuaikan seperti memahami diri kita sendiri. Wah, itu salah. Ini nasihatnya Sayyidina Ali benar-benar muhim ini ya. Apa? Kalau Sayyidina Ali, kita huditstum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisan fadullu bihi ma huwa ahya wa ahda wa atqa. Wah, termasuk ini gara-gara faedah tadi ya. Nabi pernah kodok, tapi kodoknya Nabi jangan sama dengan Nabi kodok. Kita juga kodok, beda cak. Nabi itu kata tidur itu selalu ingat pada Allah. Jadi kalau kita sholatnya lupa pada Allah, baru Allah Akbar, pikirannya kemana-mana. Apalagi setelah Allah alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina. Nabi jangankan sholat, apa? Tidurnya ingat pada Allah. Tanamu ini walayan qalbi. Kemudian juga bagi Nabi sholat itu hiburan. Ubiba ilaika min dunyakum, yang disenangkan kepadaku dari dunia kalian itu apa? An-nisa otib, menikah dengan perempuan dan memakai pewangian. Wajulat qurratu aini fis shalah. Nabi itu hiburannya sholat. Makanya kalau menyuruh Sayyidina Bilal untuk iqamah, beliau mengatakan apa? Arihni biha bisolah ya Bilal. Bilal, hibur aku dengan sholat. Komato. Kenapa? Aku akan masuk sesuatu yang bisa menghibur diriku, kesenanganku, hobi. Jadi sholat itu hobinya Rasulullah, kesenangannya Rasulullah SAW. Jadi senangnya Nabi itu di dalam sholat. Kalau kita senangnya kalau sudah alhamdulillah udah sholat tenang rasanya, makan bisa khusyuk. Ya, kalau habis safar itu capek, malas kan sholatnya, berat sekali. Habis dari safar capek, ngantuk, perjalanan jauh, tidak boleh berhenti untuk beli cemilan. Ya, pernah merasakan? Pernah merasakan? Ya, datang nggak sarapan, perjalanannya jauh, dilatih oleh beliau,
nggak boleh beli cemilan. Orang Indonesia itu nggak bisa diem, munyah terus ya. Dilatih oleh beliau untuk nggak berdiri, nggak boleh berhenti. Beli cemilan nggak boleh, ya. Walaupun kadang mobil yang lain itu bangkang ya, mampir Alfamart biasanya ya. Itu. Nah, kayak gitu, capek, nyampe di tempat mau sholat berat apa enggak? Berat, capek, lapar, ngantuk, pegel semua, desek-desekan di mobil ya. Itu sholat terasa berat apa enggak? Berat mau sholat ya. Habis sholat, seneng apa enggak? Lega apa enggak? Udah sholat terus tenang sih, mau ngapain apa tenang. Senengnya itu setelah sholat. Sholatnya itu beban kayak mikul kontainer di sholat itu ya. Setelah saya sholat kayak kontainer itu diturunkan. Itu kita. Kalau Nabi enggak, masuk sholat itu justru seneng. Senengnya di dalam sholat. Nah, habis itu mau ngaku foto, mau foto biasa ngaku foto. Sepakan orang kayak gini. Ya, enggak sama. Ya, enggak sama. Oh, ada ya. Jam itu sampai sedikit lagi. Fa ini jitama apa itu? Kalau kumpul beberapa sholat faidah mau dikodok langsung. Jadi punya utang sholat misalnya 2 hari mau dikodok langsung. Kumpul beberapa faidah. Au jamaah takdiman atau takhiran atau mau jamaah takdim, jamaah takhir. Maka adzan lil ula wahdah. Cukup adzan untuk sholat yang pertama, kemudian qomat. Setelah itu selesai sholat pertama mau sholat kedua qomat aja, enggak usah adzan, dan demikian seterusnya. Wa tustahabul iqamatu wahdaha lil mar'ah. Kalau untuk perempuan hanya sunat iqamah, tidak disunatkan adzan. Bahkan kalau adzan dengan suara keras itu hukumnya haram karena akan tasyabbuh dengan laki-laki haram. Wa ayyuqala fi sholatil masnunah jama'atan ghairal janazah as-sholatu jami'ah. Tadi kan yang sunat adzan sholat apa? Maktubah. Kalau sholat sunat enggak usah adzan, enggak usah iqamah. Ya apa ini? Untuk sholat sunnah, sholat yang disunatkan jamaah. Sholat yang disunatkan jamaah seperti apa? Tarawih, witir di Ramadan, apa lagi? Sholat Id, ya. Sholat gerhana, sholat-sholat yang sunat jamaah, sholat sunat yang disunatkan berjamaah selain janazah itu. Jadi sholat yang disunatkan jamaah selain janazah itu as-sholatu jami'ah. Ya, as-sholatu jami'ah. Mau sholat tarawih, as-sholatu jami'ah. Mau sholat gerhana, as-sholatu jami'ah. Mau sholat apa? As-sholatu jami'ah. Kalau sholat yang nggak sunat jamaah, nggak usah sholatu jami'ah. Kayak misalnya antum mau sholat duha, sholat jami'ah nggak usah, ya. Sholat duha, sholat qobliyah, ba'diyah, nggak usah sholat jami'ah. Ini khusus yang disunatkan berjamaah. Wadah ya. Sholat jenazah nggak usah sholat jami'ah. Sering ya. Kalau sholat jenazah biasanya ada yang manggil as-sholatu jami'ah, nggak sunnah. Apa haram? Nggak haram juga. Tapi nggak sunnah. Ya langsung berdiri gitu aja. Sampun. Derek, kul Allah. Sampun derek, kul Allah. Sampun. Enggak usah salatu jami'ah ya. Enggak usah salatu jami'ah. Itu salat jenazah. Udah. Wasatul adzan kita bahas setelahnya. Kemudian sebelum pembahasan as-sholatu jami'ah barusan itu, jadi kalau untuk apa? Tapi ada pengecualian. Untuk jenazah itu ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Kalau nggak ada orang, jadi ada orang jenazah udah siap di masjid, nggak ada orang datang, nggak ada orang, Nah, sunat dipanggil dengan as-sholatu jami'ah dia datang. Atau misalnya yang hadir
kalau dipanggil dengan as-salatu jami'ah tambah banyak, yang hadir sedikit atau yang hadir udah banyak. Tapi kalau dia pakai as-salatu jami'ah apakah tambah banyak yang datang, itu juga sunat diucapkan as-salatu jami'ah. Terus dijawab apa as-salatu jami'ah? Bisa dengan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ya enggak harus salat jami'ah. Salat tarawih jami'ah rahimakumullah kayak gitu guys. Itu udah. Kemudian apa satu ada kita bahas lagi. Nah, di sini ada tambih. Tambih sebelum pembahasan salat jami'ah tadi itu. Adzan kan tadi disunahkan untuk apa? Salat maktubah. Nah, apakah hanya untuk itu? Ada adzan-adzan lain yang disunahkan bukan untuk salat apa? Maktubah. Di situ yusannani aidon itu khalfa musafir adzan qomat disunahkan khalfa musafir. Artinya ketika musafir sudah berangkat. Ya, khalfa musafir di belakangnya. Jadi musafir mulai bergerak kendaraannya diadzani di qomati, bukan musafirnya nunggu di situ adzan qomat itu enggak. Ya naik habis mobil berangkat adzani dan di iqamati. Wa fi udunai maulud, di telinga anak yang baru lahir, yang kanan diadzani, yang kiri di iqamati biar enggak diganggu oleh setan gitu. Kemudian wal adzan wahdahu fi uduni mahmum, ada orang galau. Gitu. Orang galau. Sunat diadzani enggak usah qomat. Adzan wahdahu. Ada orang sumpok ya. Izin enggak boleh ya. Adzan biar enggak sumpok ya. Ya kalau nggak sumpah orang lain ya, itu ada nana itu. Wal adzan wahdahu fi uduni mahmum. Wa masru orang kesurupan diadzani. Wa khutbah orang ngamuk-ngamuk kayak banteng ya, ngamuk-ngamuk adzan. Sunat diadzani. Kenapa? Di orang marah itu nanti didekati setan, dipancing-pancing untuk tambah menjadi-jadi, diadzani biar setannya kabur. Setan kalau dengar adzan itu lari terbirit-birit sampai ngompol di pakaian, kentut-kentut, kentutnya berat, keras. Itu kalau dengar adzan, lari-lari sampai kentut-kentut dan ngompol. Itu setan. Jadi biar berkurang marahnya itu. Wa man sa'a khuluquhu, orang kelakuannya tidak baik. Tidak seorang walau bahimah, ada hewan ngamuk, kuda misalnya, atau sapi ngamuk diadani, mau disembelih ngamuk, ya diadani. Kuda mau ditunggangi ngamuk di adani, akhlaknya tidak bagus. Wa inda musdahami jaishin, ketika desak-desakan pasukan adzan. Wa harikin, ketika kebakaran sunat adzan. Dulu Habib menjelaskan ketika ada muqaddimah, kenapa kalau ada kebakaran sunat adzan? Karena adzan ketika kebakaran itu akan memanggil apa? Makhluk dari alam gaib untuk memadamkan. Jadi sebelum mobil pemadam datang duluan makhluk dari alam gaib untuk memadamkan. Jadi mendatangkan makhluk dari alam gaib. Itu alasannya, hikmahnya kenapa kalau ada kebakaran sunat adzan, kata Habib begitu. Jadi anal adzan yaitu binas minal ghaib yudfi'unal hadid. Wa taghawulil ghilan. Apa taghawulil ghilan ini? Itu apa? Sedang ada jin mengganggu. Ada jin, ghilan ini jin. Jadi jin yang jahat. Ada jin yang jahat sedang mengganggu di adzannya. Misalnya apa? Misalnya dia gerak-gerakkan rumah misalnya, goncang semua, ada jin yang mengganggu, banyak yang kesurupan, udah diadzani, ya banyak diadzani, itu sunnah. Terus ada yang sering ditanyakan, adzan di kuburan itu sunnah apa enggak? Itu bid'ah. Jadi adzan di kuburan ketika memasukkan mayit ke dalam kuburan itu bid'ah, nggak ada yang tidak sunnah. Tapi sebagian ulama mengatakan dianjurkan, dikiaskan dengan anak yang baru lahir, kan baru pindah alam kan, anak kan asalnya dari alam rahim pindah ke alam dunia. Jadi pertama kali masuk ke alam dunia yang terdengar suara adzan dan iqamah. Orang meninggal ini pindah dari alam dunia ke alam barzakh, sehingga ketika pertama kali dimasukkan ke alam kubur dia mendengar adzan dan iqamah, disamakan dengan apa? Adzannya anak yang baru lahir. Yang utama tidak sunnah, yang utama bid'ah. Adzan di kuburan itu yang utama bid'ah. Utama indah Syafi'iyah itu bid'ah. Tapi ada yang mengatakan sunnah. Ya udah biarkan ada orang adzan dan iqamah, enggak usah apa sok keras sok apa, sudah biarkan ada khilaf ulama.
nggak usah sesuatu kalau mukhtalaf itu mau menganjurkan masyarakat yang lembut, jangan apa sok tegas. Selama masih khilaf antara ulama sudah, jangan sok tegas. Kalau ke tolaba silakan, karena ingin tolaba itu biar manhajnya tetap sesuai dengan salafnya misalnya. Karena kalau masyarakat udahlah jangan terlalu tua ya. Kalau salaf apa? Salaf. Kalau salaf kata nama Di sana ada. Tapi coba nanti pastikan. Saya tahu apa nanti. Coba dipastikan. Allah alam.